Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maulidia Rahma, NIM 1802026054. Saya dari kelas HPI B5 dengan mata kuliah Fikih Muqorrin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran usul fiqh. Aliran-aliran usul fiqh ada 7. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang kedua, mazhab Maliki, yang ketiga, mazhab Syafi'i, yang keempat, mazhab Hambali, yang kelima, mazhab Syiah, yang keenam, mazhab Zohiriyah, yang ketujuh, mazhab Khawarij. Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab fikih tertua dalam masyarakat muslim. Mazhab Hanafi didirikan pada tahun 150 Hijriah. Mazhab Hanafi dianut di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-anak India, Tiongkok, dan sebagian Afrika Barat. Walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam. Karya-karya Imam Hanafi, yang pertama Kitab Al-Mabsut, yang kedua Kitab Al-Jami' As-Shaghir, yang ketiga Kitab Al-Jami'ul Kabir, yang keempat Kitab As-Sairul Kabir, yang kelima Kitab Az-Ziyadat. Dan yang kedua di sini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kebanyakan dianut oleh para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Coromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Sumber hukum mazhab Syafi'i yaitu yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga fatwa sahabat, yang keempat ijma', yang kelima qiyas, yang keenam ihtisan, dan yang terakhir adalah urf. Karya-karya besar Imam Syafi'i yaitu yang pertama Kitab Al-Um, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Musnad Asy-Syafi'i, yang keempat Kitab Toharoh, yang kelima Kitab Latik Bal-Qiblah, yang keenam Kitab Risalah Jadid. Di mazhab yang ketiga dalam aliran usul fiqh yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki sebagian besar dianut oleh sekitar 15% umat muslim yang kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Dasar-dasar pegangan mazhab Maliki yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga urf, yang keempat ijma', yang kelima qiyas, yang keenam ihtisan, dan yang ketujuh Az-Zaroi. Karya-karya besar milik Imam Maliki. Yang pertama Al-Muwatta, yang kedua Al-Mudawwanah, yang ketiga Al-Wadihah, yang keempat At-Ta'rifat, yang kelima Al-Mustakhrijah Al-Adbiyah A'la Al-Muwatta, dan yang selanjutnya ialah mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang menganut sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah Semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang dianut di Arab Saudi. Sumber hukum mazhab Hambali antara lain yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga fatwa sahabat, yang keempat ijma', yang kelima qiyas, yang keenam ihtisan, dan yang terakhir adalah urf. Karya Imam Hambali yang pertama adalah
tafsir Al-Quran. Yang kedua, kitab Al-Muqaddam wal Mu'akhkhar fil Quran. Yang ketiga, kitab Jawabul Quran. Yang keempat, kitab At-Tarikh. Yang kelima, kitab Al-Manasikul Kabir. Mazhab selanjutnya yaitu mazhab Syiah. Mazhab Syiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mazhab Syiah Ja'fari. Yang kedua, mazhab Syiah Zaidiyah. Mazhab ini pertama kali muncul pada abad kedua Hijriah atau 8 Masehi. Ciri mazhab ini adalah mereka memiliki pandangan yang sama seperti Mu'tazilah. Saat ini, 45% penduduk Yaman bermazhab Syiah Zaidiyah. Dan yang ketiga adalah mazhab Syiah Ismaili. Sumber-sumber hukum mazhab Syiah adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ar-Ra'yu, dan yang keempat adalah Ijma. Aliran yang selanjutnya adalah mazhab Khawarij Ibadi. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang bergolongan paling moderat di aliran Khawarij. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman Ibadi terhadap fikihnya sebagai berikut. Barang yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh membunuh mereka, kecuali mereka telah menyatakan dan terbukti kekafirannya. Mereka memperbolehkan kesaksian terhadap orang luar Ibadi yang melawan mazhab Ibadi. Dan yang terakhir adalah mazhab Zohiriyah. Tokoh dari mazhab Zohiriyah yang pertama Daud bin Khalaf Az-Zahiri, imam dari mazhab ini. Yang kedua, Muhammad bin Daud, putra dari Daud bin Khalaf. Dan yang ketiga, Ibnu Abi Ashim, ahli hadis dari masa awal. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.